ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الحاضرون والحاضرات, para santri dan santriwati rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah banyak melimpahkan karunia nikmat kepada kita, sehingganya kita dapat berkumpul, kita dapat kembali di dalam majelis ilmu ini guna untuk melanjutkan salah satu di antara sunnah Rasulullah SAW, melanjutkan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilm, yaitu menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu adalah salah satu jalan yang paling ampuh, salah satu jalan yang paling utama yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya, yang mana ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah ganjar dengan surga. Maka ketika seorang muslim ingin mengharapkan surga, ingin mendapatkan surga, maka hendaknya mereka menyibukkan diri mereka dengan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Allah akan mengangkat derajat para ahlul ilm dengan setinggi-tingginya. Allah akan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban yang mulia, yang hendaknya bagi kita semua yang hadir di majelis ini untuk bersyukur terhadap kenikmatan ini, di mana banyak orang-orang di luar sana mereka sulit untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Mereka tidak memiliki waktu untuk menyibukkan diri mereka dengan majelis ilmu. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Maka bersyukurlah kita yang mana kita dapat hadir di majelis ilmu, di mana majelis ilmu tersebut adalah suatu majelis yang dinaungi dengan doa-doa para malaikat. Ya, malaikat mendoakan orang-orang yang ada di dalamnya dengan doa kebaikan. Dan di antara kebaikan yang harus teraih, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang kita belum ketahui. Sehingganya ketika kita mengetahui ada suatu sunnah yang itu ada ajarannya dari Nabi SAW, kita lakukan, kita mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Baik, maka kita lanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan tentang wudu, Namun yang akan kita bahas sekarang adalah al-mashu 'alal khuffain. Nah, ini ya, mungkin banyak di antara kita ini belum paham mengusap di atas sepatu. Ini adalah suatu suatu kegiatan yang mana terjadi ketika berwudu, ya. Al-mashu 'alal khuff, ya, mengusap di atas sepatu. Sepatu itu tempatnya di mana?
Di kaki, ya. Ketika anggota wudu yang Allah perintahkan untuk membasuhnya termasuknya adalah kaki. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Nah, arjul, ya. Dan kaki-kaki kalian. Baik, ini termasuk kewajiban yang harus dibasuh ketika berwudu. Bagaimana ketika seseorang itu dalam keadaan safar, dia memakai sepatu, dia memakai kaos kaki, ya, atau sesuatu yang menutupi kakinya, sedangkan dia ingin melaksanakan ibadah yaitu salat dan dia ingin berwudu, namun dia mendapatkan kesulitan ketika harus melepas kaos kakinya, melepas sepatunya, maka datanglah syariat, ya, datanglah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diturunkan kemudahan untuk cukup mengusap menggantikan mencuci kaki. Maka sekarang kita akan bahas apa definisi mengusap di atas sepatu. Apakah ketika seseorang melakukan perjalanan mengusap di atas sepatu, dia usap di bawah telapak kakinya? Karena kalau agama ini kita pikirkan dengan akal, mana yang lebih berhak untuk diusap? Bawah sepatu, telapak sepatu, atau punggung sepatu? Kalau kita pikir dengan akal, mana yang lebih berhak untuk diusap? Telapak sepatunya, bawah sepatunya dibandingkan punggung. Namun agama ini tidak dilandasi dengan akal, ya, akan tapi dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengusap di atas punggung sepatu. Walaupun secara akal loh, yang kotor kan bawah sepatunya, ya, telapak sepatunya, bukan punggungnya. Kenapa yang diusap punggungnya? Ini datang dari Nabi SAW. Ketika suatu khabar, suatu hadis, suatu syariat yang datang dari Nabi SAW, ya, kewajiban bagi kita apa? An-nu'mina bih wa nusaddiquhu. Kita wajib mengimaninya dan kita wajib membenarkannya, ya. Karena Nabi SAW setiap khabar yang datang darinya adalah khabar yang benar. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi Syarh Muslim. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi adalah seorang ulama besar, ya, pada zamannya dahulu, ya. Ulama yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, yang menjadi rujukan di dalam keilmuannya. Beliau mengatakan dalam Syarah Muslim, ya, ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma'i ala jawazil masi 'ala al-khuffain. Bahwasanya para ulama sudah bersepakat, bahwasanya para ulama sudah berijma. Ijma itu apa? Sudah berkumpul pendapat dengan satu pendapat, ya, ala jawazil masi 'alal khuffain, atas bolehnya mengusap di atas sepatu atau yang serupa, yang dia menutupi kakinya. Apa yang serupa dengan sepatu? Kaos kaki. Zaman sekarang itu ada sepatu, ada sendal semi sepatu. Intinya yang dia menutupi bagian yang wajib dibasuh, yaitu kaki, maka wajib ketika kita ingin masuk alal khuffain, kita ikuti syaratnya. Para ulama bersepakat bahwasanya ini adalah suatu syariat yang turun memudahkan, ya. Tujuannya diturunkan syariat seperti ini untuk apa? Memudahkan, ya. Ad-dinu yasir. Din itu adalah agama yang mudah. Agama Islam itu agama yang mudah, tidak dipersulit, ya. Seseorang sedang dalam perjalanan, susah melepas kaos kaki, nanti naik mobil lagi, susah nanti masuk hotel, besok pagi mau pergi lagi, susah dia untuk melepas sepatunya, ribet, ya. Akhirnya apa? Turunlah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berikan mereka opsi untuk mengusap. Apakah ini asal-asalan? Tidak. Harus dengan sesuai sunnah Nabi SAW. Dan ini tidak ada lagi hadis yang menyelisihinya. Kecuali apa? Al-Khawarijin wa Syiah. Kecuali orang-orang Khawarij dan Syiah. Mereka mengingkari terhadap sunnah ini, ya, terhadap kemudahan ini, ya. Akan tapi apa? Wala yu'taddu bi khilafihim.
perselisihan mereka itu tidak dianggap. Namun secara umum para ulama seluruhnya bersepakat bahwasannya boleh mengusap sepatu atau kaos kaki atau serupa dengannya ketika dalam keadaan safar, ya, atau dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan yang serupa, yang itu kita dapati kesusahan untuk membuka sepatu atau kaos kaki. Orang sakit, ya, identik itu dengan dingin, ya tidak? Nah, biasanya orang yang sakit di rumah sakit mustalqiyan wa yastamilul jawrab, ya, biasanya dia berbaring lalu memakai kaos kaki. Tayyib. Ketika dia dibuka kaos kakinya, khatir, bahaya akan rasa dingin yang dia rasakan, sedang sakit, maka kemudahan datang, cukup dia usap di atas kaos kakinya ketika dia akan sholat. Nah, ini tujuan turunnya syariat mengusap di atas kaos kaki, memudahkan seseorang, yaitu di dalam menjalankan ibadah. Bahkan Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah berkata, ya, haddatsani sab'una min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, aku diberitahukan oleh 70 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu 'alal khuffain. Ya, Hasan Al-Basri diberitahu oleh 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberitahu kepada Hasan Al-Basri? Dia diberitahu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengusap di atas khuf. Apa itu khuf? Sepatu dan sejenisnya. Apalagi yang perlu diselisihkan? Tidak ada lagi perselisihan di dalam kemudahan ini, di dalam sunnah ini, ya. Bahkan ketika seseorang dalam keadaan yang sangat genting, ya, bahkan bisa dikatakan dia ingin sholat, tidak ada air, airnya hanya cukup untuk membasuh muka, membasuh tangan, dan dia ini memakai kaos kaki atau sepatu, sudah niatkan untuk masuk alal khuffain. Nah, dan apa syarat-syaratnya? Maka kita akan bahas. Baik. Nah, perhatikan semua bahwasanya mengusap di atas khuf atau di atas kaos kaki atau di atas sepatu atau sesuatu yang menutupi kaki dan serupanya itu memiliki syarat-syarat yang khususnya. Apa syarat-syarat agar sah seseorang ketika mengusap di atas kaos kaki atau sesuatu yang menutup kakinya ketika berwudu? Apa syaratnya? Yustaratu li jawazil masih ayyul basal khuffaini 'alal wudu. Ini syarat yang pertama, ya. Hendaknya seseorang ketika ingin mengusap di atas khuf, sepatu atau yang serupa dengannya, agar menggunakannya tatkala dalam keadaan suci. Tatkala menggunakannya dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci bagaimana ini? Ya, misalkan kita ingin bersafar. Memang dari jalan dari rumah kita sudah ada niat. Ingin apa? Mengusap di atas sepatu kita agar tidak susah membukanya. Maka hendaknya bagi kita sebelum memakai sepatu itu tadi, ya, kita berwudu, bersuci terlebih dahulu, lalu kita pakai sepatu dalam keadaan suci. Baik. Maka tatkala kita misalkan batal buang angin atau buang air seni atau buang air besar, maka itu sudah berlaku masuk alal khuffainnya, ya, kecuali sesuatu hadas besar yang membatalkannya, maka wajib bagi kita untuk melepas dan kita memakai dalam keadaan suci kembali. Nah, ini syarat yang pertama, yaitu hendaknya kita memakainya dalam keadaan suci. Baik. Sebagaimana hadis disampaikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ya. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin fa afragtu alaihi minal idawah. Ini hadis yang menguatkan, yang membolehkan bagi kita untuk masuk alal khuffain. Hadis ini dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah berjalan
safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam, ya. Fa'afrawtu alaihi minal idawah, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tuangkan kepadanya suatu timba yang berisi air, ya. Faghasala wajhahu wa dhira'ihi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tatkala itu mencuci mukanya, ya, dan mencuci tangannya dan mencuci bagian-bagian yang wajib untuk dicuci. Wa masaha bi ra'si, kemudian beliau mengusap kepalanya. Summa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Kemudian siapa? Syu'bah bin Mughirah ini ketika sudah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencuci tangannya, ya, sudah memperagakan wudu, dia berkumur-kumur, sudah sampai mau ke kaki, siapa? Syu'bah bin Mughirah pun menundukkan badannya, ingin membuka khuf atau sepatunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar bisa dibasuh. Akan tapi apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada siapa? Syu'bah bin Mughirah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Da'huma fa inni adkhaltuhuma ala tahirataini. Ya, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Mughirah bin Syu'bah merundukkan badannya untuk melepas sepatunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan da'huma, tinggalkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan dilepas, maksudnya fa inni adkhaltuhuma ala tahirataini, sesungguhnya aku memasukkan atau menggunakan sepatu ini dalam keadaan suci, ya. Jadi ini adalah suatu petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya boleh mengusap di atas sepatu, ya. Ini dikabarkan oleh siapa? Mughirah bin Syu'bah yang ikut safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Lalu sampai kapan kita itu mengusap di atas khuffainnya? Misalkan fulan ingin bersafar ke Jakarta, ya, pada suatu hari atau di malam hari, ya, dan dia ini bersafar rencananya 3 hari 3 malam, ya, dan dia sudah berencana ingin masuk alal khuffain agar tidak ada kesulitan bagi dirinya ketika berwudu. Lalu apakah selama 3 hari 3 malam boleh mengusap terus? Apakah hanya 1 hari saja, ataukah 2 hari saja, atau selama seminggu boleh mengusap terus? Ya, maka perlu kita pahami kapan masa berlakunya mashu alal khuffain, ya, kapan masa berlakunya mengusap di atas sepatu. An Ali bin Abi Talib, ya, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ya, qala, dia berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihinna limusafirin wa yawman wahidan limuqimin. Ini muddahnya. Ini waktu, jarak atau masa di mana kita diperbolehkan untuk mengusap di atas khuf. Yang pertama, kata Ali radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan 3 hari 3 malam dibolehkan mengusap di atas sepatu bagi siapa? Bagi orang yang safar. Kapan seseorang itu dikatakan dia bersafar? Ayo. Apakah dari sini ke Pasar Gading Rejo sudah dikatakan safar? Apakah dari gedung tataan Pemda sudah dikatakan bersafar? Tidak, ya. Dikatakan bersafar apabila bolehnya sholat itu dikosor. Berapa jaraknya? 80 kilo. Dari mana kira-kira? Dari sini Bandar Lampung belum termasuk, belum, ya. Dari sini Bakauni sudah termasuk. Nah, ini baru ditetapkan seseorang dikatakan safar, ya, di mana para ulama berpendapat di mana sholat boleh dikosor. Jadi bagi orang yang musafir, masa waktu dia boleh mengusap di atas sepatunya yaitu 3 hari 3 malam. Dan yang kedua, walil muqimi, dan bagi orang yang mukim,
Mukim itu apa? Orang yang tinggal. Tayyib. Kalau sudah lebih dari 3 hari bukan dikatakan safar, sudah dikatakan mukim. Lebih dari 5 hari bukan dikatakan safar, sudah dikatakan mukim. Salat sudah tidak boleh diqasar lagi. Tayyib. Ini perlu dipahami. Terkadang orang itu bermudah-mudahan, rumah saya itu di Bakauni, Ustaz. Saya ini di pondok cuman safarnya 1 tahun. Nah, ini bukan safar namanya ya. Safarnya 3 tahun, safarnya 5 bulan, bukan safar ya. Namanya sudah termasuk mukim. Taib. Dan bagi orang yang mukim, berapa masa waktu yang disyariatkan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yauman walailatan, ya, 1 hari 1 malam. Misalkan cuaca ini sangat dingin, tidur saja pakai kaos kaki. Ketika kita ingin membuka kaos kaki kita terasa sangat dingin sekali, ya. Bukan berarti sakit ya. Nah, lalu bagaimana ini hukumnya? Hukumnya dia boleh mengusap di atas kaos kakinya. Niatkan dan pakai ketika dia dalam keadaan suci. Lalu berapa jangka waktu? Apakah selama musim dingin boleh? Ya, bagi orang yang mukim itu cukup 1 hari 1 malam, kecuali darurat. Dia benar-benar sakit yang parah. Ketika terkena angin salah satu di antara anggota tubuhnya, dia akan kumat panas tingginya. Maka ini tidak apa-apa. Rukhsah turun, kemudian turun. Tidak mengapa bagi dia untuk mengusap sampai dia sembuh. Nah, ini adalah masa di mana bolehnya seseorang mengusap di atas al-khuf, ya. Khuf kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti sepatu kulit yang dia itu tinggi, itu namanya khuf. Nah, kalau zaman sekarang kita dapat nggak? Mojud ya. Nah, ada mungkin, tapi jarang kita dapat ya. Kita jarang dapat khuf di zaman sekarang. Kebanyakan sepatu biasa. Nah, namun di sini diibaratkan semua yang sejenis dengan khuf, kaos kaki, sepatu, bahkan sendal sepatu juga masuk ya. Bahkan kalau sendal, nggak mungkin orang tidur sama sendal ya, tidak menutupi, sama saja tidak ada suatu manfaat yang didapatnya. Nah, jadi ini adalah masa atau waktu yang diperbolehkan untuk seseorang mengusap di atas sepatu dan sejenisnya. Nah, bagaimana tata cara mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki atau yang sejenisnya ya? Bagaimana caranya? Ataukah disiram? Ya disiram bukan mengusap namanya, basah ya. Apakah kita ambil air satu tangan seperti ini kita siram di sepatu? Bukan ngusap namanya. Ngusap itu tanpa air, cukup basah dengan air lalu diusapkan. Ini namanya ngusap ya. Sekarang kita pahami al-mahallul masyru'u mas'uhu dhahrul khuffi ya. Sesuatu atau bagian yang disyariatkan untuk diusap ya. Bagian yang disyariatkan untuk diusap bagian mana? Ini dengan ilmu. Tidak macam-macam langsung usap-usap saja, tidak ya. Bagian yang disyariatkan untuk diusap adalah dhahrul khuffi. Apa itu dhahrul khuff? Mana dhahr? Mana dhahr? Punggung. Nah, punggung apa? Dhahrul khuffi. Punggung sepatu. Kita lihat, misalkan ini kaki ya. Ini kaki, ini namanya punggungnya. Kalau ini apa? Telapak. Nah, punggungnya sini yang kita usap. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya. Kata Ali bin Abi Thalib rahimahullahu taala, ya radhiyallahu anhu, ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika agama itu dilandasi, dibangun dengan akal, maka niscaya punggung yang diusap ini tidak masuk akal. Karena yang untuk menginjak punggung atau telapak? Telapak. Jelas yang kotor yang harus dibersihkan mana? Telapak. Kenapa yang diusap punggung? Ya. Maka kalau agama ini dilandasi dengan akal, maka semuanya akan hancur. Ya. Kenapa yang diusap punggung? Karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Contoh. Kenapa tayamum itu cukup tangan sama muka saja? Kenapa kok kaki enggak?
Kenapa rambut enggak? Kalau secara logika, namanya tayamum menggantikan wudhu. Wudhu itu sebagaimana tayamum berarti sebagaimana wudhu. Semuanya diusap menggunakan debu. Namun tidak. Semua tidak dilandasi dengan akal. Semua dilandasi dengan qala Allah, qala Rasul. Ya, semua dilandasi dengan Al-Quran. Semua dilandasi dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga adanya kemudahan ini bukan untuk mempersulit. Ya, kalau memang bertayamum harus sama dengan wudhu, apa bedanya? Tidak ada kemudahan berarti. Cuman beda alatnya, air sama debu. Kalau memang masuk alal khufain disamakan dengan mencuci kaki, apa bedanya? Ada datangnya syariat ini, tidak memudahkan, ya. Cuman beda memakai dan tidak memakai. Nah ini perlu dipahami. Jadi agama itu tidak dilandasi dengan akal, ya. Semuanya harus dengan dalil, semuanya harus dengan tuntunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semuanya dengan akal, niscaya agama ini tidak akan berdiri dengan kuat. Niscaya dia tidak akan mendapatkan suatu pemahaman yang kuat di dalam beragama. Nah, jadi hal yang harus diusap ketika mengusap di atas khuf adalah punggungnya. Sebagaimana liqaulihi Ali bin Abi Thalib, sebagaimana perkataan yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bi ra'yin", seandainya agama ini dengan pendapat, ya, asfalal khuffi aula bil masi min a'lahu, sesungguhnya bawah atau telapak sepatu itu lebih berhak dibandingkan apa punggungnya. Tayyib, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi, beliau mengusap di atas punggung kedua sepatunya. Jadi tidak ada lagi illah, tidak ada lagi pendapat yang kita untuk ucapkan, oh yang paling berhak adalah bawah sepatunya. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena Nabi sudah melakukannya. Kita sebagai umatnya seharusnya dan tinggal mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang datang dari Nabi tidak mungkin salah. Baik. Falwajibu fil masih ma yutlaqu alaihi ismul masah, ya. Dan yang namanya mengusap itu bukan disiram. Yang namanya mengusap cukup dengan tangan yang basah. Baik, ini cara mengusap di atas sepatu. Yang diusap apa? Punggungnya, bukan telapak kakinya, telapak sepatunya. Jadi punggungnya diusap. Berapa kali ini mengusapnya? Marratan wahidatan, cukup satu kali saja. Saya permisalkan, apabila ini kaki misalnya, ya, ini sepatu, mana punggungnya? Ini punggungnya, usap. Ketika tangan sudah basah, usap, tarik, cukup, selesai, satu kali saja. Kanan, setelah itu yang kiri, usap juga satu kali saja. Maka sudah terpenuhi syarat mengusap di atas sepatu. Namun syarat yang paling utama agar mengusap itu menjadi sah, yaitu ketika kita memasukkannya harus dalam keadaan suci. Nggak boleh kita masukkannya dalam keadaan hadas, tidak boleh. Ya, misalkan seseorang semalam ihtilam, dia ingin safar, belum mandi janabah, belum mandi junub, tiba-tiba dia memakai sepatu di tengah jalan, dia niat untuk masuk alal khuf. Apakah sah masuk alal khufnya? Tidak. Kenapa? Karena syaratnya itu harus apa? Harus dalam keadaan suci. Jadi kita berwudu terlebih dahulu. Setelah kita berwudu, baru kita niatkan untuk masuk alal khufnya. Kita gunakan masuk alal khufnya. Baik. Kita lanjutkan al-mashu 'alal jawrabaini wa na'laini, ya. Ma yubtilul mas'u, apa-apa yang dapat membatalkan mengusap di atas sepatu. Setelah kita tahu syarat mengusapnya, tahu agar dia bisa dikatakan mengusap dengan sah, apa hal-hal yang dapat membatalkan mengusap tersebut. Yang wudu,
kita tahu wudhu dengan cara-cara yang diajarkan Nabi SAW. Ketika ada sesuatu yang dia menjadi pembatal wudhu kita lakukan, maka wudhunya menjadi apa? Batal. Sama dengan masuk alal khuf. Ketika kita masuk alal khuf sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sudah sesuai dengan syarat-syaratnya. Ketika kita melakukan hal yang dapat membatalkan, maka batallah mengusap di atas sepatu tersebut. Apa itu pembatal-pembatal yang dapat membatalkan masuk alal khuf? Al-awwal, yang pertama, ya, inqidha'ul muddah. Jelas. Yang pertama apa? Yaitu habisnya masa mengusap, ya. Habisnya masa mengusap. Ketika habis masa mengusap di atas khuf, maka selesai sudah apa? Syariat bolehnya mengusap di atas khuf. Taib. Li'annal masha muwaqqatun. Karena syariat mengusap di atas sepatu ini adalah suatu syariat yang dia memiliki waktu atau masa. Kama alimna, sebagaimana yang telah kita ketahui. Fala yajuzu ziyadatu 'alal muddatil muqarrarah, dan tidak boleh bagi kita mengusapnya menambah waktu dengan ketentuan kita sendiri. Sudah 3 hari lepas pakai musaf lagi. Karena kalau sudah lewat 3 hari sudah bukan kata musafir lagi. Sudah apa? Dikatakan seorang yang mukim. Lepas ini 3 hari, ya, nambah lagi. Mau nambah berapa ya? 4 hari. Lepas 4 hari mau nambah berapa ya? 7 hari. Ini namanya apa? Kaidah Islam di bawah tangan, ya. Apa kaidah Islam di bawah tangan? Semau-maunya kita. Maka apakah mendapat ajar? Tidak. Akan tapi mendapat apa? Dosa. Maka syariat itu turun untuk memudahkan, bukan untuk menjadikan seseorang malas. Bisa dipahami ya? Syariat turun untuk memudahkan yang sulit, bukan untuk menjadikan orang yang semangat menjadi malas. Baik, maka turunnya syariat ini dia memiliki waktu dan masa tertentu. Jadi termasuk pembatal yang pertama adalah habisnya masa waktu mengusap, dan tidak boleh untuk menambahkannya kembali. Baik. Lalu bagaimana, Ustaz? Misalkan malam ini kita sudah berniat, sudah memakainya dalam keadaan suci, ya, kita sudah dalam perjalanan, baru 1 malam qadarullah ketika kita tidur terjadilah ihtilam. Apa itu ihtilam? Mimpi basah. Akhirnya kita dalam keadaan hadas besar yang dapat membatalkan mengusap di atas sepatu, termasuknya hadas besar. Terjadilah pada kita hadas besar yang mewajibkan mandi. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Apakah kita lanjut hitungan kedua? Apakah kita ulang dari awal? Maka para ulama mengatakan terhitungnya 1 itu dari masa kita hadas, ya. Jadi misalkan malam ini kita memakai, besok kita sudah hadas, kita lepas, kita mandi, kita pakai, itu dihitung 1, ya, bukan dihitung hari kedua. Bisa dipahami semua ya, insyaallah. Nah, jadi memakai dihitung 1 bukan dari waktu lubes, akan tapi dari waktu hadas, bukan dari waktu memakai, akan tapi dari waktu terjadinya hadas. Nah, ini baru dihitung 1. Tayyib. Pembatal yang kedua, al-janabah. Junub tadi yang kita sampaikan, ya. Al-janabah. Li hadis Sanwan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Sanwan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna idza kunna safaran, memerintahkan kami ketika kami dalam keadaan safar, alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk tidak melepas sepatu mereka selama kapan ini? Selama masa 3 hari 3 malam. Dikecualikan di sana ada istisna, illa min janabatin, kecuali dalam keadaan junub. Maka hendaknya bagi kita untuk melepasnya. Karena apa? Karena batal masuk alal khufnya. Karena ini mewajibkan untuk mandi. Tayyib. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin.
Akan tapi ketika seorang buang hajat seperti apa? Buang air besar, buang air seni, atau durat, atau tidur, maka tidak membatalkan mengusap di atas sepatunya. Yang membatalkan hanya hadas besar. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga adalah naz'ul mamsuhin alaihi minar rijlaini. Ya. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah melepaskan sepatunya dari kakinya. Ya jelas batal. Yang namanya syariat mengusap di atas sepatu, yang diusap sepatu. Kalau sepatunya dilepas ya berarti batal mengusapnya. Li'annahu idza naza'ahuma thumma labisahuma lam yakun adkhala rijlaihi tahirataini. Ketika seseorang melepas sepatunya, ya, kemudian dia menggunakannya lagi, belum tentu dia itu menggunakannya dalam keadaan suci. Maka melepas sepatu termasuk pembatal masuk alal khuffaihinya. Maka inilah faedah penting yang kita dapatkan pada malam hari ini, yaitu apa? Ada syariat yang datang memudahkan kita ketika kita ingin melaksanakan ibadah, yaitu apa? Mengusap di atas sepatu. Jadi apakah wudhunya berbeda? Tidak, tetap wudhunya seperti biasa. Kita berwudhu, melakukan semua amalan-amalan wudhu. Ketika sampai ke sepatu, kita basahi tangan kita usap di atas punggungnya. Nah, selesai. Ya, jadi bukan cukup mengusap saja, tidak melakukan amalan wudhu seperti biasanya. Ini salah. Maka ini adalah suatu faedah yang dapat kita dapatkan pada malam hari ini. Dan apa tujuan Allah menurunkan syariat ini? Li taysirin wa tashilin alal muslim li ayyaqdiya ibadatan. Ya, memudahkan bagi seseorang muslim, bagi orang-orang yang ingin menjalankan suatu ibadah, ya. Agama itu tidak ingin membebani, ya. Kita beragama itu dengan mudah, dan jangan mudahan, ya. Jangan apa? Bermudahan. Agama itu mudah, tapi jangan bermudahan. Yaitu apa? Suatu syariat yang turun memudahkan, ya kita jalankan. Dan bahkan ketika kita menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita akan mendapatkan apa? Pahala. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan pada pembahasan al-mas'u 'alal khufnya. Insyaallah terdapat sunnah-sunnah yang lainnya lagi yang perlu kita ketahui, yang mana kita ini masih minim terhadap ilmu. Rupanya banyak sunnah-sunnah Nabi yang memang itu disunnahkan, dan ketika kita menjalankan kita mendapatkan pahala. Jangan bingung karena akal. Terkadang orang itu ketika mendengar dia langsung pikirkan dengan akal, ya. Wah, ini tidak sesuai dengan akal kita, padahal ada dalilnya. Akhirnya dia tidak mau menjalankan. Yang menjadi patokan utama kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam hadis ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada illah bagi kita untuk kita meninggalkannya. Yaitu apa? Kita harus menjalankannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita akhiri, kita tutup majlis kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.